548 hari lagi Pak Ketum. Lama nggak kelihatan dan lama tidak terdengar, terutama nama Mas Yumi. Ini gimana nih ceritanya? Nih sedikit aja nih Pak. Ya, saya kira tentunya tidak ada kata yang paling pantas dan tepat kami haturkan pada malam hari ini. Selain puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyak nikmat yang diberikan tentunya kepada kami, khususnya Partai Masyumi, dalam rangka untuk mempersiapkan partai ini untuk mengikut pemilu. Tadi dikemukakan bahwa Partai Masyumi ini adalah bukan partai baru. Ya kan, Partai Masyumi ini adalah partai yang pernah ikut kontestasi pada tahun 55. Dan kita sama-sama mengetahui pada tahun 55 itu Partai Masyumi menjadi pemenang pemilu. Dia menang di 10 dapil daripada 16 dapil, seperti itu. Dan yang menyelenggarakan pemilu itu pada waktu itu di bawah Kementerian Pak Brodin Harahap, yang kebetulan ada Perdana Menteri, kebetulan adalah orang Masyumi. Wow. Ini seperti itu. Jadi kalau 55, dari 55. Oleh karena itu kami sekarang ini reborn, kami bangkit kembali. Oke, kami bangkit kembali karena kehadiran Masyumi sudah sangat ditantikan oleh umat Islam dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. ini sangat menarik Pak Jack, sharing sedikit bahwasanya pada kontestan calon peserta pemilu partai politik 2024 ini, saya rasa bukan hanya Mas Sumi nih yang menyatakan bangkit. Kemarin ada beberapa partai, saya sebutin aja, Partai Buruh kemarin bangkit kembali juga. Nah, apa bedanya deh Mas Sumi dengan partai yang lain? Masyumi itu adalah partai yang selalu menjadikan solusi terhadap bangsa mengalami kebuntuan. Sama kita ketahui, tak kala bangsa kita mengalami agresi Belanda pertama, agresi Belanda kedua pada waktu itu, maka Mr. Saripudin Pramanegara sebagai tokoh Masyumi memproklamirkan pemerintah darurat Republik Indonesia. Itu ada tokoh Masyumi. Begitu juga tak kala kita ikut perjanjian Belanda melahirkan negara Indonesia Serikat, maka lahir lagi tokoh Masyumi dengan mosi integralnya, Pak Nasir, ya, melahirkan yang namanya, maka baru ada kosakata yang namanya NKRI. Kami tidak mau mengklaim bahwa NKRI itu milik Masyumi, karena itu adalah hasil karya yang dilakukan oleh Pak Nasir dan itu adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Masyumi. Dan oleh karenanya kita sama-sama mengetahui kondisi Indonesia saat ini mengalami problem-problem yang begitu luar biasa. Kita mengalami kemunduran dalam bidang ekonomi. Utang kita jauh luar biasa. Penguasaan aset-aset begitu besar. Sektor pendidikan, sektor budaya, sektor keramahan kita dalam berwarga negara sekarang ini masih terganggu. Oleh karena itu, Masyumi ingin menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Ingin bangkit, ingin mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi Masyumi adalah partainya yang melahirkan yang namanya NKRI. Bonus pertanyaan sedikit tentang tahapan verifikasi yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia, tahapan administrasi, faktual dan lain-lainnya. Ini gimana nih? Ada gimana nih pandangannya? Gimana nih ya? Saya kira kan Komisi Pemilihan Umum kan organ negara yang wajib melaksanakan namanya undang-undang. Dan apa yang dilakukan sekarang ini bagian dari pelaksanaan dari undang-undang dalam rangka untuk tahapan-tahapan yang dilakukan. Nah, kita sebagai partai politik tentunya mengikut sertakan saja tahapan-tahapan itu yang ada. Saya kira kita sekarang ini sudah diberikan kemudahan dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. Coba kita bayangkan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, ya kan, mau mendaftar ke KPU itu membawa kontainer begitu besar, banyak truk, ya kan, ngantri itu dan meriksanya. Tapi sekarang ini luar biasa KPU. Dengan Sipol, ya kan? Sipol itu adalah sistem informasi partai politik. Tapi KPU juga tidak hanya saklek dengan harus Sipol, tapi juga KPU juga memberikan kesempatan juga bagi partai politik yang tidak bisa menggunakan Sipol, dia ada lagi menggunakan yang namanya hard disk. Saya tidak tahu lah namanya teknologi itu, ada apa namanya ekstra lain sebagai ada secara secara elektronik. Dan kami Masyumi sudah siap itu. Masyumi sudah siap karena kita punya tim Sipol dan kita akan menyerahkan ya, karena kita ini juga baru kembali lahir. Orang sudah mendapatkan yang namanya akun Sipol, Masyumi belum mendapatkan akun Sipol. Kita mendapatkan akun Sipol itu di hari keberapa sudah dibuka seperti itu. Waktu kita hanya 1 minggu. Waktu kita hanya seminggu untuk isi Sipol. Tapi sebagian sudah kita masukkan dalam Sipol, sebagian kita masukkan di dalam yang namanya soft copy kita, yang namanya hard disk. Kita membawa hard disk. Apa yang diisi hard disk kita itu adalah satu tentang syarat tadi pendaftaran permohonan pencalonan. Pendaftaran pencalonan ini adalah diketentuin undang-undang syaratnya di 34 provinsi. Nah, itu dia. Alhamdulillah. Lagi-lagi saya harus bersyukur. Iya kan? Kita ini bukan partai yang didukung oleh para oligarki.
kita nggak ada mendukung oligarki, bahkan kita menentang para oligarki itu. Nah, 34 provinsi, alhamdulillah kita sudah terbentuk. Syaratnya, alhamdulillah lagi bahwa di 75%, bahkan 75-85% tingkat kota kabupaten kita sudah terbentuk. Gitu. Di tingkat kecamatan, alhamdulillah antara 50-70% kita sudah terbentuk. Sampai nun jauh di sana di Papua sana seperti itu. Ini yang jadi mau dari saya Aceh, tanyakan, Pak Ketum. dari Aceh sampai ke Papua. Syarat apa lagi? Kelengkapan kantor, telepon, lain sebagainya kita sudah masukkan semua seperti itu. Dokumen-dokumen sudah kita lengkapkan semua. Terakhir masalah anggota. Nah, itu yang mau saya ini tanyakan, menjadi Pak Ketum. pasti saya tahu pasti mau nanya masalah Masyumi ini. dari 55 sampai 2022 itu udah kemana-mana Iya. pasukannya. Tapi konstituen di hati umat itu kan cukup. Maka sesuai dengan tagline aja, Masyumi ada di hati. Wah, Masyumi ini. ada di hati. Alhamdulillah syarat itu anggotaan kita sudah terpenuhi. Syarat semua. Sebagaimana contoh di Jakarta. Di Jakarta ini syarat keanggotaan itu minimal 1.000 orang. Kita alhamdulillah. Kita itu ada yang 1.500, ada yang 1.100, 2.000. Tapi kita tidak mau sombong. Kita tidak mau, ya sudahlah kita syaratnya 1.000, kita naikkan antara 5-10%. Tapi data yang lainnya kita tetap mengimpun. Karena itu ada suara kita nanti ini. Tetap itu. Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat sudah terpenuhi. Sampai malah pengurus di ranting. Anggota-anggota sudah terpenuhi. Hampir seluruhnya kita terpenuhi. Jadi anggota kita itu 200.000 lebih. 200, tepatnya saya lupa. 200.000, 211 apa seperti itu. Itu tidak mudah jadi pasukan. Oh, tidak mudah? Itu apalagi sekarang partai politik nambah kayaknya di pada Kenapa? 2024 Pertanyaannya ini. bagaimana caranya Mas Sumi mendapatkan itu dong? Saya mau minta bocorannya itu sedikit tuh. Itu maka saya bilang seperti itu. Kenapa bocoran? Karena betul Mas Sumi adalah partai yang sudah lama tidak aktif, tapi kita punya jejaring umat. Nah, kita punya yang namanya jejaring umat. Kita punya jejaring umat di mana-mana. Basisnya Mas Sumi itu adalah masjid. Basisnya Mas Sumi itu adalah pondok pesantren. Basisnya Mas Sumi itu adalah kampus-kampus. 3 pilar kata Pak Nasir. Pilarnya itu pertama adalah masjid, pilar kedua pondok pesantren, pilar ketiga kampus. Nah itulah kami gampang untuk mengumpulkan. Bahkan sekarang ini mengalir terus. Mau saya kasih contoh nih, dia. Boleh. Nah, saya kasih contoh ya. Nah, Jangan soal. jadi ini ketika saya ketemu dengan Mas Yumi, ini mungkin kalau dibilang Mas Yumi reborn itu lebih ini ya, lebih milenial kali ya. Ya. Karena kita menginginkan kalau ke depan Partai Mas Sumi bisa menonjolkan orang-orang milenial. Oh, nanti saya jawab itu. Nah, saya itu jawab dia. itu. Saya contoh anggota kita. Ini yang sempat masuk sampai handphone saya hang. Wow. Monitor teman pemilih di Saya lihat ya. Jadi sekarang ini generasi muda itu di seluruh tanah air itu banyak dominan milenial itu generasi muda. itu. Jadi kita pengurusan yang senior itu kalau di PP itu hanya kami beberapa orang. Yang lainnya ada umur di bawah 50 tahun. Ada umur 40, ada umur 30, ada umur 20 tahun. Dan kami memberikan kesempatan kepada anak-anak muda itu untuk Mas Sumi memberikan letakan. Kita punya tokoh-tokoh muda. Bahkan anak SMA kelas 3 pun ada yang mendaftar menjadi anggota. Ini yang dicari oleh generasi muda. Terobosan baru, Pak. Iya, Pak majuan sedikit sini. Apabila milenial dilibatkan. Ya, karena kemarin milenial itu bingung mau kemana katanya. Nih. Partainya pilihannya cuma satu waktu itu. Mau Sekarang saya banyak. kasih itu KTP nih. Wow. Nih. dari kontainer berkas partai Perkasa. Aduh, banyak banget. Mungkin ada closing statement 1 menit buat KTP ya. Ya. Ini KTP kita nih. Banyak banget. Mungkin closing Apa yang? statement. Saya kira tidak ada lagi yang kami ingin. Saya sekali lagi mau mengucapkan terima kasih betul kepada kawan-kawan kami di daerah karena mereka mandiri. Mereka mandiri mengeluarkan uang sendiri, kantong sendiri dari uang belanja istrinya, dari uang itu tidak ada kami mendrop. Bayangkan partai tidak didrop tapi bisa bangkit. Tidak BPP tidak mengeluarkan uang. Mereka mandiri betul. Karena Mas Sumi ingin membangun kemandirian itu. Nah oleh karenanya saya tidak ada kata lain ingin mengucapkan terima kasih betul kepada kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya pengurus mulai dari tingkat ranting. Tingkat cabang, tingkat kota, kabupaten, tingkat provinsi, dan kawan-kawan di PP. Yang saya menyaksikan sendiri kami begadang hampir 1 minggu ini. Saya sudah 1 minggu ini pulang ke rumah itu habis subuh. Pulang habis. Untuk melengkapkan seluruh dokumen-dokumen itu sendiri. Tapi Allah mengatakan kalau kamu bersungguh-sungguh, insya Allah akan diberikan jalan seperti itu. Kelancaran. Luar biasa. Oke Pak Ketum, terima kasih banyak atas waktunya. Ini saya akan sampaikan ke teman-teman karena banyak yang bertanya itu apa katanya kok logonya ada perubahan jelas. Ya, lubang. Nah, ini belum dibahas satu nih. Kenapa logonya berubah Nah, ini sedikit-sedikit? urusan logo kenapa berubah?
kita nantikan pada episode-episode berikutnya. Episode berikutnya. Oke, luar biasa. Dan kami dari ya Jadi Pak Haji mengatakan bahwa partai ini lahir bukan dari oligarki. Pertanyaannya, di mata Pak Haji oligarki apa sih Pak? Ya, oligarki itu kelompok orang. Kalau bahasa masyarakat susah oligarki itu apa? Saya mengatakan ada sekelompok orang yang serakah dan tamak di Republik ini. Dia kuasain dari hulu sampai hilir. Sekelompok orang yang tamak dan serakah menguasai hajat hidup orang banyak sehingga rakyat menjadi susah. Contohnya apa? Minyak goreng. wah, kembali dengan Ella Jakarta dari Pemimpin Masa Depan YouTube channel The Future Leader Foundation. Jadi khususnya untuk generasi muda, silahkan Anda memilih partai politik. Tapi di samping saya ini ada dari Mas Yumi dan wah, Kami mengundang generasi muda, adik-adik, mahasiswa, anak-anakku, mari bersama-sama bergabung dengan Mas Sumi. Mas Sumi tempat yang paling tepat untuk generasi muda. Oke, closing statement 1 menit dari Jack to Mewah. Cukup. Ya saya bersenang bisa ketemu dengan ketua umum. Yang saya mau tonjolkan sekarang adalah bagaimana milenial itu dilibatkan. Sudah. Kita sudah berikan kesempatan. Udah mantap itu.